seorang siswi SMK di Bengkulu digerebek bersama 3 pria saat operasi penyakit masyarakat, pekat, di salah satu hotel di kawasan Penurunan, Kota Bengkulu, Rabu, 4 Maret 2026, malam sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Seorang siswi SMK di Bengkulu dan 3 pria digerebek saat operasi penyakit masyarakat, pekat, tim gabungan Satpol PP Kota Bengkulu, TNI dan Polresta Bengkulu. Terkait hal tersebut, Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, sudah mengeluarkan surat edaran terkait imbauan jam malam bagi pelajar di Kota Bengkulu. Soal imbauan jam malam bagi pelajar di Kota Bengkulu, salah satunya pelajar dilarang berada di luar rumah mulai pukul 21 WIB hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota Bengkulu sebelumnya juga sudah menggelar sosialisasi soal surat edaran jam malam bagi pelajar. Kasatpol PP Kota Bengkulu, Sahat Marulitua Situmorang, mengatakan pihaknya nanti akan berkomunikasi dengan pihak sekolah tempat para pelajar tersebut. Kita nanti akan berkomunikasi dengan pihak sekolah, selain wali murid dan pemerintah Kota Bengkulu, pihak sekolah juga ada peran untuk menghimbau siswa-siswinya untuk mengikuti edaran jam malam bagi pelajar, ungkap Sahat saat dihubungi tribunbengkulu.com di Bengkulu, Sabtu, 7 Maret 2026. Untuk itu, Sahat meminta setiap sekolah di Kota Bengkulu dapat memberikan himbauan ke para siswa-siswinya sesuai dengan surat edaran dari Wali Kota Bengkulu. Terutama saat bulan Ramadan ini, pihaknya juga khawatir jika terjadi sesuatu yang tak diinginkan oleh pelajar di Kota Bengkulu ini. Setiap sekolah juga diharapkan dapat memberikan himbauan ke siswa-siswi soal jam malam bagi pelajar. Kita khawatir nanti adik-adik kita terjadi sesuatu yang tak diinginkan, jelas Sahat. Sebelumnya, Rabu 4 Maret 2026 malam, siswi SMK dan 3 pria terjaring razia operasi pekat di salah satu hotel di kawasan Penurunan, Rabu 4 Maret 2026, malam sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. 3 pria yang bersama siswi SMK tersebut diketahui 2 diantaranya berstatus pelajar. Dalam razia tersebut, tim gabungan juga mengamankan 4 orang lainnya, termasuk pasangan muda berusia 19 tahun dan 20 tahun. Mereka diamankan setelah diketahui tidak dapat menunjukkan kartu identitas. Kabak Ops Polresta Bengkulu Kompol Yuda Setiawan mengatakan bahwa penggerebekan tersebut merupakan operasi penyakit masyarakat, pekat. Di beberapa tempat tadi kita temukan, atas dasar informasi dari masyarakat yang disinyalir. Ada tempat-tempat yang menyediakan jasa melalui aplikasi hijau, entah itu di losmen maupun di hotel, ungkap Kompol Yuda saat diwawancarai wartawan, Kamis, 5 Maret 2026, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk yang diamankan, selanjutnya akan kita ambil keterangan. Dan kalau memang itu nanti terbukti, ya kan dari hasil gelar perkara bisa naik sidik ya kita akan teruskan, kita lanjutkan. Dan kalau tidak, kami akan berkoordinasi dengan Kasatpol PP, untuk kemudian dibina atau mungkin dengan perda adat, sehingga menimbulkan saksi yang jelas, lanjut Kompol Yuda. Setelah penggerebekan tersebut, mereka dibawa ke kantor polisi karena tidak dapat menunjukkan kartu identitas kepada petugas. Usai diperiksa, mereka diserahkan ke Ketua Adat Penurunan untuk ditindaklanjuti. Penyerahan itu juga turut disaksikan oleh Camat Ratu Samban, Ketua RW, serta imam setempat sebagai bagian dari pelaksanaan sidang adat. Mereka diserahkan kepada Lurah Tanah Patah dan Ketua Adat Tanah Patah di kantor Kelurahan Tanah Patah untuk menjalani sidang adat pada Kamis, 5 Maret 2026, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kepala Satpol PP Kota Bengkulu, Sahat Marulitua Situmorang, mengatakan penyerahan tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan norma dan ketertiban di masyarakat. Kami menyerahkan yang bersangkutan kepada pihak kelurahan dan tokoh adat untuk diproses melalui sidang adat sesuai kesepakatan dan aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat,
ungkap Sahat saat dikonfirmasi melalui WhatsApp di Bengkulu, Kamis, 5 Maret 2026, pukul 13.47 waktu Indonesia Barat. Ia menjelaskan bahwa langkah tersebut juga sebagai bentuk pembinaan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma sosial maupun norma agama. Kami berharap kejadian ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar lebih menjaga perilaku dan tidak melakukan hal-hal yang dapat meresahkan lingkungan, jelas Sahat.